Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Angelika dengan NIM 20201432295. Saya dari kelas 4H, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, dalam video kali ini, saya akan membuat simulasi pembelajaran mengenai pengembangan materi IPS terpadu berdasarkan topik. Nah, pada video ini, saya akan mengambil materi sejarah apa saja yang telah terjadi di Indonesia. Di sini, video ini untuk memenuhi mata kuliah pendalaman materi IPS SD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waduh, akhirnya kita ketemu lagi ya pada pagi hari ini. Nah, gimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, baik ya semuanya ya. Sehat semua ya. Oke, akhirnya kita ketemu lagi pada pagi hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kemudian hari ini siapa yang gak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah ya, masuk semua ya hari ini. Berarti kita memang pada pagi hari ini benar-benar dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini kita memasuki pelajaran IPS ya, ilmu pengetahuan sosial. Nah, ada yang ingat minggu lalu kita membahas mengenai apa tentang pelajaran ini? Dia masih ingat ya, alhamdulillah ya, mengenai ekonomi. Minggu lalu kita telah membahas mengenai ekonomi, kegiatan ekonomi di pasar, perekonomian, kegiatan jual beli, itu termasuk ke dalam materi ekonomi. Nah, sekarang pada minggu ini kita membahas mengenai sejarah. Sebelumnya ada yang tahu atau pernah dengar apa itu sejarah? Ya, ada yang tahu? Yo, angkat tangan. Ya, siapa yo yang tahu yo? Ya, apa? Iya. Terus ada yang berani apalagi sejarah? Suatu peristiwa apa? Ya, itu hampir benar ya, sudah termasuk dalam definisi sejarah, pengertian dari sejarah. Itu sudah bagus, sudah ngerti ya, udah tahu ya secara singkatnya. Nah, sejarah itu merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang nyata yang terjadi di masa lampau, di masa lalu. Nah, ada yang tahu contoh dari peristiwa atau kejadian sejarah itu sendiri? Ada yang tahu? Ya, apa? Hari kemerdekaan? Ya, benar, itu benar. Apalagi yang tahu contoh dari kegiatan atau peristiwa sejarah? Iya, benar ya, lumayan benar ya itu. Nah, jadi contoh dari peristiwa atau kejadian sejarah ini, yang pertama itu Hari Kemerdekaan atau Hari Proklamasi. Itu merupakan suatu peristiwa sejarah ya, karena itu benar-benar nyata. Hari Proklamasi atau Hari Kemerdekaan, ya betul, itu sebuah kegiatan atau peristiwa sejarah ya. Karena sebelumnya kita perlu tahu dulu mengapa peristiwa tersebut dapat dikatakan sebagai sejarah atau peristiwa sejarah. Nah, dapat dikatakan sejarah apabila suatu kejadian atau suatu peristiwa tersebut memiliki kedudukan yang penting, kedudukan yang di dalam masyarakat luas, seperti Hari Kemerdekaan kan. Para pahlawan telah berjuang melawan Belanda, melawan Jepang untuk merebut kembali kekuasaan yang seharusnya milik Indonesia. Nah, itu merupakan suatu kedudukan yang penting dalam masyarakat luas. Nah, itulah mengapa Hari Proklamasi atau Hari
kemerdekaan itu disebut sebagai peristiwa sejarah karena dia memiliki kedudukan yang penting, kejadian yang nyata, kejadian yang terjadi di masa lampau, kejadian yang memiliki makna, yang memiliki arti, yang yang penting di dalam masyarakat luas. Nah, tanpa hari proklamasi atau hari kemerdekaan kemarin, kita tidak bisa sampai ada di titik sekarang. Kita tidak ada mungkin di negara ini karena karena para pahlawan kita telah berjuang membela negara kita, merebut kembali kekuasaan kita. Nah, di sini ada yang tahu kapan itu hari proklamasi atau hari kemerdekaan? Ada yang tahu? Ayo, kita biasa merayakannya tanggal berapa? Iya, tanggal 17 Agustus tahun 1945. Benar ya itu ya. Nah, itu hari proklamasi atau hari kemerdekaan. Selanjutnya apalagi contoh peristiwa sejarah? Iya, benar, Hari Sumpah Pemuda. Tanggal berapa coba ayo? Iya, tanggal 28 Oktober tahun 1928. Itu diperingati Hari Sumpah Pemuda. Iya, baru 2 ya yang dijelaskan tentang peristiwa sejarah. Masih banyak sekali peristiwa sejarah yang ada di Indonesia ini. Ayo apalagi kita bahas satu persatu biar kalian semua tahu bahwa memang ada sejarah yang pernah terjadi di Indonesia ini. Nah, Indonesia ini kaya akan sejarah, kaya akan sumber daya alam, kaya akan wisata alam, kaya akan budayanya. Nah, Indonesia ini banyak sekali memiliki sejarah. Ayo apa lagi? Oke, tadi pertama ada hari proklamasi, terus hari Sumpah Pemuda, kemudian ada hari lahir Pancasila yang biasanya itu tanggal 1 Juni, kemudian konferensi meja bundar yang terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 itu merupakan konferensi meja bundar yang pernah terjadi di Indonesia. Itu merupakan sebuah peristiwa sejarah ya, karena benar-benar memang kejadian nyata dan juga memang benar-benar kegiatan atau peristiwa kejadian yang terjadi di masa lampau. Kemudian gerakan 30 SPKI, peristiwa gerakan 30 SPKI, biasanya ada yang tahu, ini pasti ditayangin loh di TV, biasanya ada filmnya, biasanya pada tanggal sama kayak tanggal peristiwa tersebut, yaitu tanggal 30 September. Nah, biasanya ini ada di TV ditayangin, yaitu gerakan 30 SPKI. Kalian pasti nggak pernah nonton TV ya, pasti main gadget terus ini. Nah, ayo apalagi yang lainnya, yo siapa ya yang tahu ya, apalagi peristiwa sejarah. Masih banyak lagi pokoknya peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia ini. Nah, sebuah peristiwa itu memiliki banyak sekali macam peninggalannya. Ayo, ada yang tahu contoh dari peninggalan sejarah itu apa? Di Indonesia, terutama di Palembang ini apa? Contoh dari peninggalan sejarah. Ada yang tahu nggak? Kalian biasa ke Pasar 16? Pasti kalian sering sekali melewati, melihat, bahkan berada di atas tempat tersebut. Pasti kalian sering sekali di Palembang ini. Ayo, ada yang tahu contoh peninggalan sejarah apa? Yuk, ada yang tahu nggak? Yang biasa ke 16 nih, siapa yang kerjaannya belanja terus setiap minggunya? Ayo,
Apa? Iya, benar sekali, jembatan Ampera itu merupakan peristiwa sejarah ya. Kemudian Montpera itu merupakan contoh peninggalan sejarah. Nah, selain Montpera, Ampera, terdapat museum. Di Palembang ada kan museum Bala Putra Dewa, museum apa lagi? Selain ketiga tersebut, di Indonesia juga terdapat bermacam-macam candi. Itu merupakan suatu contoh dari peninggalan sejarah. Candi, ada itu arca. Ada yang tahu apa itu arca? Nah, nanti kita jelasin satu persatu ya. Kemudian ada gedung, ada makam pahlawan. Itu merupakan contoh dari peninggalan sejarah. Nah, karya sastra, tulisan di dalam goa, kemudian fosil yang ada di museum. Siapa yang pernah ke museum pasti pernah melihat karya sastra atau fosil atau kerangka-kerangka apa yang pernah terjadi di masa lampau pada saat peristiwa sejarah. Pasti ada itu di museum. Siapa yang pernah ke museum pasti tahu. Yang di Palembang ada Ampera, museum ya. Museum itu banyak di Palembang, ada Bala Putra Dewa, ada apa lagi ya. Kemudian yang ada di Palembang itu Masjid Agung, kemudian benteng BKB. Yang ada di Jakarta misalnya apa, ayo, yang sering orang jumpai di Jakarta? Iya, ada Monas. Apa itu Monas? Singkatan dari Monas. Ayo, siapa yang tahu? Monas adalah monumen nasional. Itu ada di Jakarta. Itu merupakan suatu peninggalan sejarah atau tempat bersejarah juga. Nah, selain Monas ada apa ya? Kota Tua. Itu merupakan suatu tempat bersejarah juga di Jakarta. Kemudian ada Tugu Proklamasi, Museum Sumpah Pemuda, pokoknya masih banyak lagi peninggalan yang ada di Indonesia ini, peninggalan sejarah yang ada di Indonesia ini. Tempat bersejarah di Indonesia ini banyak sekali. Nah, memang kalau kita membahas soal sejarah itu tiada habis-habisnya. Mulai dari zaman dulu, itu banyak sekali peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di Indonesia. Nah, oke. Selanjutnya, sejarah juga memiliki sebuah ciri-ciri. Yang ciri-ciri pertama itu unik. Mengapa sejarah itu unik? Ada yang tahu? Kalian semua ada yang tahu kenapa sejarah itu memiliki ciri-ciri unik? Ayo, siapa yang tahu? Oke, jadi mengapa sejarah itu dikatakan unik? Karena peristiwa sejarah itu tidak dapat terulang kembali dan tidak dapat diulang kembali karena peristiwa itu hanya terjadi satu kali. Dan misalkan peristiwa itu terjadi dua kali dalam peristiwa yang sama, namun tempat, lokasi, waktu, tokohnya juga pasti berbeda walaupun peristiwa sebelumnya itu sama. Jadi singkatnya dikatakan unik ini karena peristiwa itu tidak akan terulang kembali, dan walaupun terulang kembali peristiwanya pun sama, namun tempatnya, kejadiannya, tokohnya itu tidak sama seperti yang sebelumnya. Kemudian contohnya seperti peristiwa Rengas Dengklok, kemudian peristiwa pemberontakan PKI pada tahun 1948 yaitu di Madiun. Kemudian ciri-ciri yang kedua, sejarah itu abadi. Mengapa dapat dikatakan abadi? Karena sejarah itu tidak dapat diulang kembali dan dapat dikenang oleh semua orang sepanjang masa. Nah, jadi itulah mengapa sejarah itu dapat dikatakan abadi, karena dapat dikenang oleh semua masyarakat. Selanjutnya, untuk ciri-ciri selanjutnya itu ada penting. Nah, mengapa
terdapat penting dalam peristiwa sejarah ini. Karena pada peristiwa sejarah itu penting karena peristiwa tersebut terjadi karena memiliki makna dan arti bagi banyak orang, bagi masyarakat luas. Nah, dan juga bahkan dalam peristiwa sejarah itu dapat menentukan kehidupan bagi banyak orang. Nah, selanjutnya kita juga harus mengetahui apa itu fungsi dari sejarah. Apa kalian ada yang tahu apa itu fungsi dari sejarah? Oke, kita ambil singkatnya ya. Fungsi dari sejarah itu sendiri, secara umum, sejarah ini memiliki fungsi sebagai sumber pengetahuan dan juga dapat dijadikan media untuk menelusuri fakta dan peristiwa yang memang nyata dan benar-benar terjadi di masa lampau. Baiklah, mungkin cukup di sini dulu materi kita pada pagi hari ini. Nah, di sini Ibu akan menyimpulkan mengenai sejarah ini, di mana bahwa sejarah itu merupakan suatu peristiwa atau peristiwa dan kejadian nyata yang memang benar-benar terjadi di masa lampau. Nah, contoh peristiwa sejarah ini, yang pertama itu ada Hari Proklamasi, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua ada Hari Lahir Pancasila, yaitu tanggal 1 Juni 1945. Yang ketiga ada Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian ada peristiwa Bandung Lautan Api, yaitu tanggal 23 Maret 1946. Kemudian ada Konferensi Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949. Kemudian ada pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948. Kemudian ada peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Kemudian ada gerakan 30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. Dan masih banyak peristiwa-peristiwa sejarah lainnya yang ada di Indonesia. Nah, kemudian untuk contoh peninggalan sejarahnya di Indonesia ada berupa museum, monumen, ada Monas, ada Ampera, ada Arca, candi, masjid, dan lain sebagainya yang masih banyak di Indonesia. Baiklah, sebelum Ibu tutup kelas pada pagi hari ini, Ibu akan mengungkapkan sebuah pendapat dari ilmuwan, yaitu George Santayana, di mana ia mengungkapkan bahwa mereka yang tidak mengingat masa lalu dikutuk untuk mengulanginya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih bagi anak-anak yang telah berpartisipasi dan selalu memperhatikan materi hari ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga ilmu yang Ibu berikan hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Baiklah, akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin cukup itu saja video simulasi pembelajaran yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.